Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Noviandri, Sarjana Komputer Magister Manajemen Sistem Informasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan perkembangan teknologi dalam bidang transportasi. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Khairani dari Universitas Cyber Asia, Program Studi Sistem Informasi pada kelas 103. Jadi presentasi ini sebagai bentuk dalam laporan ujian akhir semester. Baik, teknologi transportasi telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir yang telah mengubah cara kita bepergian dan bergerak di sekitar kota atau negara. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa selama paruh kedua abad ke-20, kebijakan transportasi menekankan pada kepemilikan kendaraan pribadi dan penggunaan pada tingkat yang lebih rendah seperti transportasi untuk transit, kemudian kebutuhan untuk bersepeda, lalu ada taksi online dan kendaraan pribadi. Nah, dan pada tahun 2017 itu ada sewa sepeda ya. Jadi ini referensinya dari pemerintahan di Amerika Serikat. Nah, sampai saat ini juga mereka telah mengenal yang namanya mobil listrik ya sejak tahun 2008. Oke. Nah, pada slide ini kita bisa lihat bahwa inovasi layanan transportasi membuat permintaan masyarakat itu seperti permintaan pengantaran, kemudian berbagi tumpangan bersama, sewa sepeda, sewa skuter, pengiriman paket, itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nah, itu juga didukung oleh penggunaan smartphone dan tablet ya, yang mendukung internet. Bisa kita lihat juga pada grafik garis yang menunjukkan kenaikan persentase permintaan asisten sistem kemudi dari tahun 2014 dan 2019. Nah, maka dari itu perkembangan teknologi akan difokuskan ke otomatisasi seperti algoritma pengendalian, manajemen koneksi, dan pelacakan sistem navigasi. Lalu ada komunikasi dan pengendalian jarak jauh. Nah, tujuan utamanya yakni untuk memudahkan pergerakan manusia dan barang, membuat perjalanan lebih aman dan efisien, dan membantu pengurangan polusi. Tujuan lainnya secara ekonomi yakni teknologi telah membuat transportasi lebih ekonomis karena biaya yang dikeluarkan saat berkendara lebih ringan. Kemudian kualitas kendaraan, di mana teknologi membantu dan meningkatkan kualitas kendaraan yang digunakan untuk transportasi agar lebih aman, lebih bertenaga, dan lebih efisien, sehingga lebih ramah lingkungan juga. Lalu ada penghematan waktu, di mana teknologi menghemat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perjalanan. Kemudian teknologi juga memungkinkan pengguna untuk mengetahui rute yang paling sesuai. Dan yang keempat yaitu perkembangan ini juga menyesuaikan dengan kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada manfaat dari perkembangan teknologi bidang transportasi, diantaranya safety, yaitu teknologi membantu mengurangi resiko kecelakaan dan dengan mengembangkan fitur-fitur seperti airbags, rem anti-lock, pemantauan suhu bahan bakar, dan sistem navigasi. Lalu ada comfortable, di mana kita
sebagai pengguna merasa lebih nyaman dengan penggunaan teknologi yang ditawarkan seperti Wi-Fi di dalam transportasi, kemudian AC, lalu ada TV live streaming gitu, dan sistem audio yang memanjakan pendengaran. Lalu ada accessibility, yakni kemudahan dalam mengakses layanan aplikasi transportasi di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada accurate, di mana sistem navigasi dan pemantauan lokasi membuat orang dapat bergerak lebih cepat dan lebih akurat. Adapun kelebihan dari perkembangan teknologi bidang transportasi ini, yang pertama, peningkatan keselamatan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa fitur yang dikembangkan. Lalu ada kenyamanan. Nah, sama juga ini memberikan kita sensasi yang lebih daripada kendaraan konvensional pada umumnya. Lalu ada konektivitas global di mana kita lebih dimudahkan untuk melakukan perjalanan yang kompleks, baik jarak pendek maupun jarak jauh, dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian membuat kita terkoneksi antar wilayah, antar negara dengan seluruh lokasi atau daerah di dunia. Kemudian efisiensi pemeliharaan di mana teknologi informasi menawarkan dalam pemeliharaan dan perbaikan transportasi yang lebih mudah. Selain dari kelebihan, ada juga kekurangan dari perkembangan teknologi bidang transportasi. Di antaranya peningkatan biaya produksi, di mana dalam pembuatan teknologi itu butuh bahan bakar, butuh suku cadang lebih, kemudian perawatan dan peralatan yang lebih juga. Lalu ada juga masalah ketergantungan, di mana kita sebagai pengguna juga karena setelah terbiasa, ketika teknologi itu mengalami gangguan atau kesulitan, kita pun juga merasa kesulitan, gitu kan. Jadi kita sebagai pengguna juga mendapat masalah dari ketergantungan kita terhadap teknologi terbaru. Nah, ada juga masalah keamanan sebagai kekurangan dalam perkembangan teknologi bidang transportasi. Di antaranya adanya serangan cyber, di mana ini membahayakan ya bagi keamanan publik dan privasi pengguna transportasi. Lalu ada yang kedua, kecelakaan, di mana pengemudi akan berusaha ya, atau rasa ingin tahunya bagaimana sih kalau kita menggunakan teknologi ini dengan kecepatan tinggi, atau bagaimana kalau kita misalnya melanggar peraturan lalu lintas. Nah, ini aktivitas mencoba-coba ini akan menjadi masalah keselamatan yang serius. Kemudian ada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, yang sebagian alat transportasi itu masih menggunakan bahan bakar tersebut. Kemudian ada juga mobil listrik yang memerlukan baterai untuk mengoperasikannya. Jadi aktivitas tersebut menyebabkan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Nah, jika ini tidak dikendalikan dengan benar, maka emisi gas rumah kaca malah makin berdampak sangat buruk bagi lingkungan. Oke, di sini ada beberapa contoh implementasi dari perkembangan teknologi bidang transportasi. Nah, salah satunya ya ini transportasi udara, di mana pesawat terbang telah menjadi semakin lincah ya, dengan sistem navigasi dan sistem simulasi penerbangan, sehingga diharapkan nanti membuat penerbangan yang sangat aman bagi penumpang. Lalu ada transportasi udara. Nah, di sini dicontohkan drone ya, drone yang ditingkatkan ya nilai jualnya dan experience-nya oleh perusahaan Amazon, di mana Amazon melakukan kontrol yang presisi, pemetaan GPS dan perencanaan penerbangan. Kemudian ada geofencing dan kapasitas angkut yang lebih besar, sehingga nanti drone ini
lebih cocok gitu ya untuk tujuan komersil. Lalu ada transportasi darat, contohnya di sini Gojek dan Uber ya, dimana kita bisa pesan antar makanan ataupun barang ya di aplikasi dimanapun dan kapanpun, asalkan kita masih terhubung dengan internet. Ada juga kendaraan-kendaraan yang saat ini telah menjadi lebih canggih, yaitu bisa autopilot dengan sistem navigasi GPS, lalu ada sistem perawatan digital, dan teknologi autopilot ini dan sistem perawatan biasanya dimiliki oleh mobil listrik ya, yang saat ini mulai berkembang. Lalu ada transportasi laut, contohnya di sini kapal hybrid, ada juga kapal drone ya yang dikendalikan jarak jauh untuk survei laut. Baik. Nah, di sini juga ada video interaktif. Sebenarnya bisa diputar sih di presentasi ini. Namun untuk mempersingkat waktu, bisa nanti teman-teman mencoba untuk melakukannya sendiri dan melihat bagaimana teknologi saat ini berkembang. Nah, terima kasih telah mengikuti presentasi yang telah saya berikan. Seperti yang kita lihat, teknologi terus berkembang dan mempengaruhi cara kita bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari otomatisasi kendaraan hingga transportasi berbasis aplikasi, inovasi dalam transportasi membawa banyak manfaat dan tantangan baru bagi masyarakat. Kita telah melihat bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transportasi. Namun, kita juga harus ingat bahwa teknologi tidak selalu sempurna dan bisa menghasilkan masalah baru yang tidak terduga. Oleh karena itu, kita perlu mengambil pendekatan yang hati-hati dalam menerapkan teknologi baru di bidang transportasi. Saya berharap presentasi ini memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana teman-teman bisa melihat ya bagaimana teknologi ini mempengaruhi cara kita bepergian di masa depan. Terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.